Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bila buku ini adalah juga merupakan kajian dari Islam Nusantara, selanjutnya kita ingin mendengarkan testimoni. Kami mengundang Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Suwaidi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Miranda dari keluarga Pangeran Diponegoro, juga semua zuriyah yang hadir pada hari ini, penulis Mas Milal yang saya hormati, juga dari pengurus PBNU, juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya merasa terhormat untuk bisa memberikan salah satu testimoni dari buku Gus Dr. Zainul Milal Bizawi. Namanya panjang, jadi harus ngepek kalau mau. Buku ini saya kira tepat waktu ya untuk sekarang ini. Saya kira saya bukan orang sejarawan, tetapi saya salah satu peminat sejarah. Jadi saya ingin mengapresiasi buku Gus Milal ini dari perspektif sejarah yang saya katakanlah saya tahu. Gitu. Pertama, saya kira buku ini bisa dikatakan sebagai buku salah satu trilogi dari buku beliau. Jadi sebelumnya beliau menulis 2 buku tadi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Dan ini adalah kelengkapannya, jadi ada trilogi. Dan menurut pengakuan beliau, dia akan menulis satu lagi, berarti akan tetralogi. Dan itu belum termasuk buku yang Syekh Mutamakin. Jadi saya kira ini akan menjadi seri yang sangat menarik. Yang pertama, saya kira sangat tidak mudah, sebagaimana dikatakan oleh Pak Sastro tadi, menulis sebuah era yang objeknya itu kebetulan kalah secara politik. Sama sekali tidak mudah, karena datanya itu bisa jadi sudah diobrak-abrik dan banyak yang tidak tercatat. Bahkan Peter Carey yang menulis buku berseri-seri tentang Diponegoro itu hanya mencantumkan nama-nama kiai pengikut Diponegoro. Dia tidak mampu memberikan siapa dia, di mana, kapan, dan seterusnya. Jadi itu pun daftar itu diambil dari salah satu dokumen Belanda. Jadi Mas Milal ini benar-benar, kalau saya kebetulan sudah baca buku ini, melacak sendiri nama-nama itu dan jaringan-jaringannya. Di buku itu dilengkapi dengan foto-foto ketika beliau mengunjungi makam-makam para kiai atau para santri yang lacak itu. Jadi saya kira lebih dari Peter Carey dulu buku ini. Saya bisa mengatakan seperti itu. Masa abad 19 itu oleh para sejarawan disebut sebagai masa Wycliffe itu menyebutnya sebagai revolusi penjajahan. Jadi untuk pertama kalinya Belanda dan Inggris, ya Belanda dipimpin oleh Daendels, Inggris dipimpin oleh Raffles, berani menyerang ke keraton langsung. Jadi kalau sebelumnya VOC hanya kerjasama dalam perdagangan, tapi Daendels dan Raffles menyerang kerajaan. Bahkan Raffles itu merampok emas, perpustakaan semuanya, dan mengerjai perempuan di keraton. Jadi Eropa itu begitu jahatnya sebenarnya pada saat itu. Jangan lupa bahwa yang menjajah Indonesia pada saat itu sebenarnya bukan Belanda, tapi Prancis. Karena Belanda waktu itu ada di bawah Prancis. Kita tahu Prancis ada 2 karakter atau 3 karakter. Yang pertama adalah Revolusi Prancis, kalau Bapak Ibu baca.
revolusi diinspirasi oleh sekularisme dan nasionalisme keras, ya, fanatik atau fundamentalis. Yang kedua kemudian dikuasai oleh Bonaparte dengan modernisasi tangan besi. Jadi mulai abad 19 Indonesia ada di bawah kekuasaan yang seperti itu. Revolusi Prancis yang ingin menghidupkan kemanusiaan justru di Indonesia itu menghancurkan kemanusiaan. Jadi itu satu, betapa sulitnya mencari data ini bagi Mas Milal itu. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi berkenaan dengan metodologi. Metodologi penulisan sejarah ini saya kira bisa disebut sebagai metodologi sejarah sosial yang selama ini belum banyak, saya kira mungkin baru tahun 60-an 70-an yang melakukan ini. Misalnya Sartono Kartodirjo menulis buku tentang pemberontakan Petani Banten 1888 itu juga masih bergantung pada dokumen-dokumen Belanda. Jadi meskipun ini salah satu metode sejarah sosial, di mana sejarah sosial salah satu cirinya adalah mengangkat sejarah dari rakyat, bukan dari keraton atau bukan dari kekuasaan. Tetapi Sartono masih bergantung pada data-data Belanda. Tapi Mas Milal kalau kita baca di situ benar-benar mencari, meskipun tentu saja dengan berdasarkan pada petunjuk-petunjuk yang ada. Jadi secara metodologi menurut saya, ya, karena saya baca punya Pak Sartono, punya Pak M. Carey dan Wycliffe juga, saya kira ini punya kekhasan dan breakthrough, meloncat atau melampaui dari metodologi yang sudah ada sebelumnya. Maka saya kira sangat penting ini untuk dilanjutkan, bukan hanya materinya tapi juga metodologinya dalam menulis sejarah Indonesia. Yang ketiga, saya ingin menghargai ini. Sejauh yang saya baca, sejarah kemerdekaan Indonesia pada umumnya ditulis dengan cara discontinuity. Jadi kemerdekaan Indonesia ditulis dari awal abad 20. Tadi itu sudah ditemukan oleh Pak Sastro, Budi Otomo dan lain-lain. Akibatnya yang tampak berperan dari kemerdekaan itu adalah pertama politik etis. Jadi seolah-olah kemerdekaan Indonesia itu atas kemurahan hati Belanda dengan politik etisnya. Dengan hasilnya tentu saja. Politik etis yang menjadi sasaran adalah para elender, para karyawan Belanda yang tujuannya memang membuat tenaga kerja yang murah, terampil dan murah. Tetapi para kiai, para santri, para pejuang yang bergerak sejak awal abad 19 hampir tidak dimunculkan di situ. Yang kedua, akibatnya adalah seolah-olah yang paling berjasa bagi kemerdekaan Indonesia adalah gerakan-gerakan kemerdekaan di luar negeri. Misalnya pembaruan Islam di India, pembaruan Islam di Prancis, di Mesir, di Turki, di Arab Saudi atau di Timur Tengah pada umumnya. Jarang sekali sejarawan atau para penulis buku tentang awal abad 20 itu yang mengikutkan apa yang ditulis oleh Mas Milal ini. Jadi saya kebetulan membaca beberapa disertasi yang menulis tentang berkaitan dengan awal abad 20. Hampir semuanya discontinuity. Jadi seolah-olah sebelumnya tidak ada sejarah, tidak masuk dalam pergulatan perjuangan kemerdekaan termasuk Diponegoro. Nah, saya beranggapan sejak awal ya, sebelum baca buku ini, kemerdekaan Indonesia harus ditulis kembali dimulai dari abad 19, yaitu mulai Diponegoro. Bukan dari
akhir abad 19 atau awal abad 20. Karena beliaulah dan juga saya kira para pejuang di luar Jawa. Ini kita khusus kepada Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro sebenarnya adalah manusia multidimensi. Kalau kita lihat bacaannya, itu orang kosmopolit, membaca seluruh buku babon Jawa, membaca seluruh buku babon Islam Jawa. Jawa dan Islam Jawa berbeda secara intelektual historis ya. Dan membaca seluruh buku Islam khususnya tasawuf yang tadi diceritakan oleh Pak Sastro itu. Buku yang beredar di internasional karena Islam pergulatan waktu itu adalah Islam tasawuf. Dan jangan lupa yang keempat, beliau mengikuti pemberitaan dunia Islam khususnya Turki Utsmani. Itu kenapa misalnya saya baru saja bulan lalu ziarah ke makam Sentot Alibasa, jenderal ya, saya sebut jenderal Sentot Alibasa yang makamnya di mana, Bengkulu. Baru-baru saya upload di Facebook saya. Kenapa disebut Alibasa? Karena Alibasa itu adalah nama pasukan beberapa jenderal Turki. Jadi diceritakan atau dinarasikan bahwa Diponegoro adalah seorang pembaca internasional juga gitu. Jadi selama ini dikesankan seolah-olah Diponegoro itu hanya dari Tegalrejo ke Kulon Progo dan lain sebagainya. Padahal beliau mengikuti apa yang terjadi di Turki dan dunia Islam pada umumnya. Yang kedua adalah Diponegoro sebagai pemimpin spiritual. Beliau bukan hanya datang ke kiai, ke wali, ke makam, tetapi juga berhubungan dengan semua khasanah spiritual Jawa khususnya, Roro Kidul, Nyiro Kidul dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau kita belajar dari Pangeran Diponegoro sebenarnya multidimensi. Dan yang paling penting bagi kami, bagi saya pribadi adalah Diponegoro itu sesungguhnya adalah perintis apa yang saya sebut dan di dalam buku ini juga disebut, tetapi bukan kaitan dengan Diponegoro, genuine civil society ala Indonesia. Kenapa? Karena Diponegoro sebagai seorang pangeran di dalam keraton, keluar dari keraton, Tegalrejo itu adalah semacam kawah Cidro Dimuko untuk melakukan spiritual, kegiatan spiritual, kebudayaan, pengajian keagamaan dan seterusnya, dan sekaligus penyadaran kepada masyarakat. Karena pada waktu itu penindasan yang luar biasa dari Belanda itu membuat masyarakat tidak ada saluran untuk mengemukakan keresahannya, penindasannya, kecuali kepada para kiai, pemimpin tarekat, dan itu ditampung oleh Diponegoro. Anehnya justru Belanda yang diinspirasi oleh revolusi Prancis yang mendobrak hegemoni dari penguasa, justru di sini menindas civil society yang dirintis oleh Diponegoro itu. Oleh karena itu kalau kita merefleksikan kembali, Diponegoro adalah di situ ada spirituality, ada keagamaan, ada civil society, dan kebangkitan kembali nilai-nilai kejawaan Islam sebenarnya. Karena yang dikritik oleh Diponegoro bukan Jawanya, justru beliau ingin menegakkan kejawaan dan keislaman itu. Kenapa beliau bertentangan dengan keraton? Karena keraton dikuasai oleh penjajahan, dan seluruh isi keraton itu diisi oleh penjajahan. Satu lagi bahwa santri dan kesatria memang waktu itu dibenturkan, atau dalam istilah yang paling lebih populer adalah putihan dan abangan. Jadi memang Belanda menggunakan keraton dan menggunakan para pejabat daerah untuk menindas rakyat. Kebetulan kiai dan santri ini adalah mereka yang dekat rakyat. Jadi dibenturkan antara para penguasa daerah yang dikontrol oleh Belanda, dibenturkan dengan
kiai, kasatria dibenturkan dengan santri. Dan pada diri Diponegoro itulah sebenarnya kesatuan itu ada. Saya kira sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Mas Bilal, dan ini saya kira menjadi tonggak baru bagi pengetahuan dan penulisan sejarah Indonesia yang ke depan. Ada ada adagium di dalam sejarah itu, barang siapa yang menguasai masa lalu maka akan menentukan masa depan. Jadi kalau kita bisa menguasai khasanah ilmu pengetahuan dan lain-lain di masa lalu, insya Allah kita akan menentukan arah Indonesia ke depan. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.